Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Sekarang saya sedang bersilaturahmi di tempatnya Mas Heru Mataya. Sebenarnya namanya Heru siapa sih aslinya? Nama saya Heru Prasetya Oh, sebenarnya. Heru Prasetya. Nah, jadi Mas Heru ini saya udah lama kenal beliau, bahkan mungkin sejak mahasiswa. Iya. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas Heru, awal mula waktu mahasiswa itu apa yang terpikirkan di masa depan? Ya, terima kasih Mas atas kehadirannya di tempat Mataya ini, sebuah tempat yang tempat kita berkumpul sebenarnya teman-teman dari para penggiat seni gitu ya, di sini berkumpul. Ya, memang dulu itu sejak mahasiswa kan memang pertama kali saya masuk di STSI Surakarta namanya. STSI Surakarta kan satu ya saya masuk gitu aja, masuk ke jurusan seni rupa Mas, jurusan seni rupa. Tata rupa pentas namanya. Tata rupa pentas itu satu program studi yang baru sebenarnya situ. Ya saya masuk karena saya pada saat itu juga senang seni dan saya juga nggak tahu sebenarnya ini mau apa dan siapa dan mengapa dan sebagainya gitu. Saya masuk gitu aja. Tapi ternyata ketika saya masuk kuliah memang saya itu bukan seorang yang pintar gambar juga sebenarnya. Jadi saya masuk ke dunia seni rupa, tapi saya tuh merasa beruntung karena pada saat satu angkatan tuh ada beberapa penggiat teater di situ. Seorang teatrawan gitu ya, teatrawan yang tidak dari kampus tapi dari luar yang ikut satu angkatan gitu loh Mas. Satu angkatan namanya Mas Helmi, terus ada beberapa teman yang lainnya lah. Dari situ akhirnya saya mengenal beliau dan banyak ngobrol-ngobrol, malah dari proses itu saya ya oke tetap kuliah masih berjalan, tapi saya lebih seneng akhirnya saya ke dunia teater akhirnya saya mengenal teater, terus sama teman-teman saat itu saya mendirikan teater jejak STSI Surakarta, jadi teater UKM teater ya, teater jejak yang sekarang sudah berkembang ya. Itu dulu saya dan teman-teman yang mendirikan teater jejak Surakarta. Terus saya juga biasa masih kuliah, biarpun saya juga merasa saya itu juga nggak bisa gambar, nggak bisa apa, yang penting saya kuliah gitu aja sebenarnya. Tapi setelah itu saya setelah mendirikan teater, banyak berkegiatan di dunia teater di isi Surakarta maupun beberapa tempat gitu, akhirnya ternyata di kampus STSI Surakarta pada saya itu kan juga ternyata juga bukan hanya teater, tapi juga ada kegiatan tari, kegiatan musik, banyak komunitas, ada Taman Budaya Surakarta, banyak pergelaran dan sebagainya lah. Ya, artinya, kalau salah saya ketemu di TBS itu. Ya, artinya saat itu saya merasa bahwa ternyata tidak hanya di sekolah, tapi ternyata di lingkungan itu memang komunitasnya banyak dan memang saat itu sangat bergairah ya Taman Budaya Surakarta dan sebagainya. Dari situ saya mulai tidak hanya kuliah, tapi ya akhirnya saya lebih banyak bergaul dengan teman-teman seniman ya, teman-teman budayawan, para penggiat seni di Taman Budaya Surakarta maupun lingkungan STSI Surakarta pada saat itu. Kalau sekarang kan ISI ya, tapi dulu kan Sekolah Tinggi Seni Indonesia ya. Nah, dari situ saya banyak bergaul dengan para koreografer, teatrawan dan sebagainya. Ya saya banyak ikut di dalam program-program mereka juga kan, benar-benar mahasiswa baru, banyak ikut menjadi penari, menjadi pemain teater, lebih pada kegiatan-kegiatan mereka, dan itu proses itu memang proses yang menurut saya menjadi titik yang sangat penting, karena ternyata ketika saya menemukan titik di mana saya ketemu dalam sebuah dinamika proses macam itu, saya merasa bahwa ini sebenarnya kuliah saya itu sebenarnya sudah selesai di situ. Karena saya sudah tahu tujuan saya itu mau kemana gitu. Jadi kuliah ini sebenarnya jadi selesai ketika meskipun belum lulus tapi sudah menentukan itu artinya saya menganggap bahwa ini sudah selesai kuliah saya, karena ini yang sebenarnya yang tujuannya itu di sini gitu loh. Kuliah harus diselesaikan, tapi ini menurut saya pada itu sudah nggak jadi penting. Yang penting sudah dapat ijazah, tapi itu tidak lagi penting karena sampai sekarang pun ijazah juga tidak pernah saya gunakan. Jadi proses berkesenian di mana satu di kampus maupun lingkungannya maupun Taman Budaya itu, ya itu memang proses yang menurut saya menjadi pijakan yang sangat penting saat itu, karena saya bertemu dengan banyak teman-teman, bagaimana saya melihat proses-proses berkesenian, bergaul dan sebagainya itu, dan saya tahu ini sebenarnya inilah dunia saya nantinya gitu, dan itu saya pikir sudah selesai di situ. Artinya selesai, berarti kuliah itu ya hanya yang penting lulus formalitas, tapi sudah selesai di sini. Jadi biarpun belum lulus tapi ini sudah selesai di sini ya. Saya merasakan itu. Lah dari situ terus saya ikut bermain teater, saya ikut akhirnya sudah mulai terakhir sudah mulai lebih, saya lihat bahwa ini ternyata di saat itu saya melihat bahwa orang yang terjun di dalam menjadi koreografer, menjadi sutradara, menjadi pemain itu rata-rata masuknya ke sana semuanya. Lah orang-orang yang terjun di dalam dunia produksi itu malah hampir jarang sekali yang fokus ya. Jadi paling ya
Oke, dia menjadi pimpinan produksi, dia menjadi tim ini, tim ini, tapi itu biasanya Nggak ada yang ngelola gitu maksudnya. nggak artinya mikir. hanya sesaat aja ya. Saya jadi pimpinan produksi hanya itu. Setelah itu ya Project, by tapi project dia ya. mungkin dari penari, dari teatral. Jadi itu hanya untuk bagi tugas saja. Tapi orang yang fokus di bidang itu hampir nggak ada. Nggak ada. Artinya ada karya seni yang ini ada masyarakat ini kan sebenarnya butuh jembatan Betul, pengelola untuk ya. Manajer lah, bisa semacam masuk ke manajer sana gitu ya. gitulah. Jembatan ini hampir nggak ada. Ya ada tapi kadang-kadang tidak fokus ke sana. Saya lihat ya itu artinya banyak karya-karya bagus lahir di sana tapi jarang masyarakat melihat. Oke, kalau yang sana mungkin penontonnya banyak, tapi yang menonton kan rata-rata kan seniman kebanyakan. Mahasiswa seniman, tapi masyarakat umum itu ya ada, tapi saya pikir kok tidak bisa maksimal gitu ya. Artinya kalau ada acara di Taman Budaya, STS itu kadang-kadang masyarakat Solo sendiri yang jarang nonton. Karena ini apa toh kesenian, ini Taman Budaya itu kan ada. Saya melihat ada nggak ada orang yang menghayal untuk datang. ya, jadi sebenarnya bukan masalah bagaimana dia lihat di dalam memproduksi kegiatan itu, bagaimana membuat proposal, bagaimana membuat membuat desain produksi dan sebagainya. Tapi ada hal yang penting itu bagaimana kesenian ini bisa bertemu dengan publik yang lebih luas, itu di sana sebenarnya masalahnya. Jadi orang mungkin jago membuat proposal, tapi belum tentu dia punya punya langkah untuk ini bisa dekat dengan masyarakat itu seperti apa. Itulah saya masuk di sana sebenarnya. Saya mencoba mendedikasikan. Setelah itu saya lihat wah ini saya harus memilih jalan di mana itu yang tidak jarang dikerjakan orang lain, tapi itu punya manfaat gitu loh. Lah saya masuk di dunia itu ya lebih ke urusan manajemen itu ya, bagaimana membantu teman-teman mempresentasikan ke ruang publik yang lebih luas gitu ya. Iya. Jadi maaf memang kalau saya perhatikan di dunia seni, kebetulan saya juga tertarik dengan dunia seni itu, kebanyakan kalau orang-orang seni itu memang passionnya di seni. Ya. Tapi di pengelolaan, di manajemennya kan orang luar yang mungkin tidak tahu seni kan. Nah ini Mas Heru ini boleh dikatakan dua kebetulan seniman juga. Mengelola seni, jadi cocok gitu ya? Ya, sebenarnya saya bukan seniman juga ya, karena kan terlalu tinggi juga ya. Mas saya dulu ya seneng seni dan saya pikir kok ini menyenangkan gitu aja, sesuai dengan passion gitu aja. Tapi kalau seniman mungkin terlalu jauh, karena seniman mungkin banyak tokoh-tokohnya di sana ya, banyak karya dan sebagainya lah. Akhirnya saya masuk di sana, saat itu saya membentuk namanya Mataya Production itu sebagai salah satu langkah untuk sebenarnya lebih fokus lah ya Mas, lebih fokus. Dan karena selama ini yang ada kan ini kelompok teater ini, kelompok grup tari ini dan lebih ke kelompok kesenian, tapi kelompok yang membantu menjembatani produksi tari ke masyarakat itu kan hampir ada tapi mungkin tidak ada yang fokus ke sana saat saya mencoba untuk masuk di ruang itu. Akhirnya saya mendirikan Mataya Production ini untuk membantu membantu teman-teman untuk ini berkarya, tapi kita bantu produksi dan sebagainya, dan juga membantu untuk saya membuat festival-festival gitu. Kan ada satu saya buat temu koreografer wanita, ada beberapa kegiatan festival-festival yang saya gelar di STI Surakarta maupun Taman Budaya Surakarta. Oke, sebelum ke sana, nama Mataya itu dari mana itu? Apa sejarahnya atau ya itu sebenarnya Mataya itu dulu saya diberi nama oleh almarhum Mas Bambang Besur saat itu. Besur saat itu terus saya ngobrol-ngobrol, terus akhirnya diberi Mas ya ngobrol, terus akhirnya ketemu nama Mataya itu. Jadi Mataya itu bisa Matoya itu kan tari, tapi Mataya itu tari. Tari sebenarnya ada yang katakan tari. Bukan mata ya, bukan itu tarian tapi lebih luas lagi. Sebenarnya ada yang kalau di dalam Sanskerta itu katanya kan itu semacam kesunyian dalam keramaian gitu. Kesunyian dalam keramaian. Jadi sebuah gerakan yang sebenarnya ya itu Mas, kegiatan yang sebenarnya banyak akhirnya yang saya banyak lakukan itu kegiatan yang memang itu kegiatan yang tidak populer kan sebenarnya, kegiatan yang diadakan saat itu kan pertunjukan tari dan sebagainya, musik etnik dan sebagainya, itu kan sesuatu yang bukan pop kan, sesuatu yang memang sunyi sebenarnya, tapi kita coba rayakan melalui berbagai kegiatan gitu. Nah, kembali ke tadi kegiatan. Tadi ada seniman, entah itu seniman tari, seniman teater segala macam kan, ada event, ada kegiatan, lalu Mas Heru membantu dengan teman-teman produksi, tetapi juga meng-create ya? Ya, jadi membantu artinya membantu juga meng-create event, membuat festival, membuat event juga saat itu ya di Taman Budaya Surakarta maupun STI Surakarta kan. Jadi hampir semua itu kegiatan-kegiatan pada masa itu ya Mataya sangat kuat sekali di situ ya untuk membantu kegiatan maupun membuat festival, karena pada saat itu jarang sekali ya pernah ada, tapi saya lihat jarang sekali ada festival tari ya, dan Mataya memulai gerakan membuat festival tari itu. Jadi biasanya karya ditampilkan sendiri-sendiri, tapi dalam sebuah festival itu
Mataya memulai itu, dan juga bukan hanya tingkat Solo tapi kan tingkat nasional ya, tapi juga kita kadang undang koreografer dari luar negeri juga. Jadi itu jadi awal yang saya pikir babak yang sangat penting saat itu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi kesunyian dalam keramaian, dari sisi bisnis sebenarnya menguntungkan nggak waktu itu mungkin waktu lebih pada euforia, senang gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi bisnis, tadi kaitannya dengan ini seni, lalu masyarakat masih di sana, belum ketemu. Nah, waktu itu saya nggak pernah berpikir bisnis ya Mas. Dan saya juga nggak ngerti bisnis itu apa ya saat itu ya. Tapi yang saya lakukan bagaimana kegiatan ini bisa bermanfaat dan bisa berjalan lah gitu ya. Bisa berjalan, bermanfaat dan bisa berjalan kan. Artinya dari sisi kita tidak bicara tentang bisnis, karena ini kan mungkin bukan bisnis ya, tapi ini sebuah gerakan kebudayaan, di mana dalam gerakan budaya itu ya juga ya ada saja sebenarnya. Kalau kegiatan apapun kan juga butuh dana juga kan, butuh dana, butuh sponsor dan sebagainya. Kita lakukan sebisa kita, karena kan memang saya itu kan baru memulai, dan kita juga jejaring kita kan juga belum banyak ya. Kita memulai yang kita bisa lakukan. Oh, kadang kita buat kegiatan itu ya kita buat proposal sejumlah 50 proposal, kita kirim kemana-mana gitu. Wah, spon kita kirim kemana-mana, akhirnya ada yang satu, ada yang enggak, dan itu enggak ada masalah proses-proses macam itu kan. Jadi kita mulai dari benar-benar dari nol kan Mas, dari nol, ada yang bantu sedikit, ada yang enggak dan sebagainya. Tapi itu memang itu kita alami dengan gembira lah gitu. Kita alami dengan gembira, dan itu bisa berjalan sampai saat itu ya, bisa berjalan sampai itu ya. Nah, kemudian kalau proses titik balik, istilahnya titik balik itu boleh dikatakan kan dulu masih levelnya level Solo lah kira-kira gitu ya. Kemudian kalau saya melihat Mas Heru ini kan mulai merambah ke nasional, bahkan internasional, itu titik baliknya itu event apa yang jadi atau gini, payung ini bukan? Jadi gini, saya tuh gini Mas, dulu kan namanya Mataya Production ya, Mataya Production itu kan arahnya kalau production kan komersial gitu ya, komersial dan memang festival ada sebagainya itu. Dan pada saat itu yang menarik bagi saya itu titik baliknya itu bukan di forum-forum yang besar, tapi ketika saya mengadakan dulu saya punya namanya Temugrafer Wanita Solo Dance Festival. Saya banyak ngadain festival musik ya, musik yang budaya gitu ya, di Taman Budaya, di STSI dan sebagainya. Saya banyak berkutat di situ. Hampir semua acara itu bisa dikatakan sukses semuanya, Mas, sukses semuanya. Tapi pada titik tertentu itu tiba-tiba kan saya sudah ada di kantor, diisi juga di kampus sana, di depan kampus ada kantor, ada sekarang sudah banyak membantu kegiatan macam-macam gitu. Tiba-tiba ada teman saya dari Solo datang di kantor saya itu di Kendingan gitu ya, orang Solo sini, terus ngobrol-ngobrol, terus Mas Mbak Anu ngurip ke ini apa Sriwedari. Saat itu kan Sriwedari terpuruk ya. Ya, nontonnya wayang orang itu hanya wayang orang aja, bukan wayang orangnya, tapi Taman Sriwedarinya itu benar-benar terpuruk. Dulu maksudnya kan malam Ngasa Kejayaan, ada pasar malam, ada apalah. Saat itu kondisinya sangat terpuruk sekali. Artinya benar-benar kondisi bangunannya, kondisi tata ruangnya, wayang orang Sriwedarinya semakin menurun, pendoponya ya wis sing nongkrong ya enggak jelas. Jadi benar-benar sebagai ruang publik, impian masa lalu itu sudah hilang saat itu. Benar-benar mengalami masa terpuruk gitu. Nah, saat itu teman saya punya kantor di Taman Sriwedari di lantai atas gitu, itu dulu Gapuro kan Mas, Gapuro lantai atas. Terus saya juga satu ya ngobrol-ngobrol ketemu, dan saat itu saya merasakan bahwa ini harus ada sesuatu. Enggak, ini kelihatannya saya harus itu artinya ketika itu merubah semuanya tentang cara berkesenian saya Mas. Artinya dulu saya menyelenggarakan kegiatan di Taman Budaya, di STS itu kan semua itu sudah selesai ya. Jadi ini ada panggung, misalnya ada dana, selesai semuanya, penunjuk ada tiket selesai gitu. Jadi saya itu hanya lihai untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang ada panggungnya, di gedung kesenian, ada gedungnya. Ya, seni untuk seni lah kira-kira gitu ya. Yang nonton orang kesenian dan sebagainya. Ya. Jadi benar-benar ya memang dunia kesenian gitu ya. Begitu di Sriwedari beda lagi itu. Beda itu saya merasa tersentak kesadaran saya bahwa sebenarnya rasa-rasanya yaitu saya menyitir katanya Rendra itu sebenarnya. Jadi kesenian itu tidak ada manfaatnya kalau dia tidak bersentuhan dengan derita lingkungan gitu lah, kira gitu lah. Lah itu menginspirasi saya kan, wah itu ini benar juga. Ini kadang kita selalu euforia di kampus, di Taman Budaya, seni untuk seni yang nonton banyak, tepuk tangan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang masyarakat kota Solo sendiri kadang-kadang berjarak dengan itu ya, nggak nonton. Masyarakat pasar, teman-teman remaja dan sebagainya, mereka masih kehidupan di sini, mereka nggak pernah nonton tari, nggak pernah nonton, mereka nggak pernah nonton musik tradisi, nggak pernah tidak terlibat dalam proses-proses budaya. Itu. Nah, dan saat itu kan memang di saat itu kan Solo juga belum banyak festival kan, belum banyak festival. Nah, dari situ akhirnya saya tersentuh itu, dan saya benar-benar akhirnya saya mengakhiri semuanya itu. Jadi benar-benar saya akhirnya
saya tidak lagi berkegiatan di kampung di gedung. gedung. Saya merubah semuanya. Ya, Jadi akhirnya benar-benar saya itu pindah dari sesuatu yang sebenarnya mungkin bisa dikatakan sebagai bisnis nanti sebenarnya akan luar. Tapi saya berhenti dari sana, berhenti untuk menekuni dunia yang seperti itu ya Mas ya. Yang itu bukan itu tidak bagus, tapi saya merasa bahwa kalau ini mungkin bisa dikerjakan oleh orang lain gitu. Tapi akhirnya saya memulai dari nol di Swedari kan, di Swedari. Terus kemudian di situ ada satu ruang kecil Mas, jadi ruang atas ruang besar ya. Dan ruang kecil itu ada bekas pos jaga itu ya kalau masuk itu tiket itu Mas. Nah itu kan kosong itu. Kosong kecil itu ruangannya setengahnya dari ini kan. Kecil gitu terus saya kirim surat ke Dinas Pariwisata bahwa ini tempat yang dulu bekas untuk tiket masuk itu saya gunakan untuk kesekretariatan gitu loh. Ya dari situ saya memulai dari situ ya, benar-benar dari nol. Dan saya benar-benar merasakan di situ saya ketemu sama di situ kan ruangnya ada orang gelandangan, ada supir beca, ada wes macam-macam lah. Potret masyarakat ada di situ semuanya, ada berdoa lah gitulah. Saya memulai dari situ dan saya merasakan bahwa sebenarnya kesenian itu harus hadir di ruang-ruang semacam ini sehingga kita bisa merasakan bahwa kesenian itu bisa ada manfaatnya bagi masyarakat itu. Nah, akhirnya saya pindah sana dan itu akhirnya nama produksinya saya pindah menjadi Art and Heritage, seni dan warisan budaya. Itu palingnya situ. Karena Swedari itu kan juga warisan budaya. Itu kan pusaka budaya sebenarnya. Jadi saya tidak memilih tempat ruang publik yang biasa juga, tetap ruang publik yang punya narasi-narasi tentang sejarah, tentang kesejarahan kan. Mengapa Swedari? Saya baca kan ya luar biasa kan Swedari, terus juga ada museum, ada wayang orang. Jadi ini tempat yang sangat istimewa sekali. Dari situ ya itu yang membuat kita semangat kan. Biarpun nanti kita akhirnya kan dulu saya mengadakan kegiatan yang sifatnya festival besar-besar. Itu akhirnya saya adakan mulai kegiatan dulu ada acara pentas tari di depan itu pos jaga itu ngadain tari, ngadain apa. Kecil-kecil yang penontonnya orang berseliweran dan sebagainya itu saya mulai dari situ lagi benar-benar dari nol. Tapi saya merasakan bahwa kalau saya diadakan di gedung kesenian kan lighting sudah siap, kursi sudah siap. Penonton sudah siap dan sebagainya. Tapi di situ kan benar-benar wah ini kalau kita ngadain dari matahari. Kalau kita ngadain di pos itu kan wah ini kita harus ketemu ngobrol-ngobrol dulu sama satpamnya dulu misalnya. Ketemu sama pedagang di sana, ketemu sama tukang parkir. Kita melihat ini kalau nggak ada listrik kita minta siapa dan sebagainya itu menurut saya itu sesuatu proses yang bagi saya sangat menarik sekali ternyata. Jadi kita tiba-tiba menemukan banyak hal ya yang dulu semua serba ada tapi kita memulai dari nol dan itu ternyata ya itu mungkin ini peran ini yang harusnya menjadi sangat penting bagi theater of life-nya dari situ. Akhirnya saya mulai listrik, kadang-kadang ada yang bantu ini. Jadi benar-benar sebuah kegiatan yang ditopang dari sebuah lingkungan yang memang harus dirajut semuanya, Mas. Dan itu menurut saya sangat penting dan itu saya mulai dari sana kan saya adakan di Swedari setiap minggu ada saat itu ada Explore Jazz, ada pentas tari, kadang saya ada di Swedari, tapi saya juga terus bersinergi dengan Dinas Pariwisata. Jadi kan akhirnya kan kita juga bersinergi dengan pemerintah juga kan, Dinas Pariwisata. Terus saat itu saya juga ngada di museum, saya ngadakan di kampung Kauman, saya ngadakan pernah di Laweyan, terus akhirnya saya buat kegiatan di pasar-pasar tradisi, di taman dan sebagainya. Jadi saya menggunakan ruang-ruang publik Kota Solo ini menjadi tempat ini ya, laboratorium saya dari mulai yang paling kecil sampai misalnya saya ngadakan festival pasar kumandang di pasar gede dan sebagainya kan itu kan sebenarnya festivalnya sudah besar kan, artinya memang itu biarpun di pasar tradisi tapi kan benar-benar itu saya adakan dengan arsitektur seperti itu apa adanya pentasnya pun di jam-jam yang jamnya ramenya pasar, lampunya pun lighting dari matahari yang pas banget. Terus juga para pedagang menjadi bagian dari proses itu sendiri, pertunjukan. Jadi tidak ada seniman ada tapi setelah itu kan dari situ kan saya melihat ya, prosesnya juga sama menarik kan. Kalau ada dari pasar itu kan harus ketemu dengan pedagang pasar, paguyuban pasar, ketemu sama ini dan itu menarik. Jadi kita tidak hanya sekedar ngadain kegiatan tapi pertemuan-pertemuan dengan masyarakat ini menjadi mengkayakan saya bagaimana seni itu ternyata juga harus bersentuhan dengan mereka dan bisa ada manfaatnya di sana. Akhirnya saya mencoba ada di ruang itu, biarpun akhirnya festival-festival yang sudah ke situ itu kan yang datang kan juga sama aja. Akhirnya saya undang teman-teman semuanya yang punya bobot-bobot berkualitas juga kan. Kalau biaya dulu saya hadirkan di Taman Budaya, tapi mereka saya hadirkan di pasar misalnya.
ada banyak kelompok-kelompok bagus-bagus juga di hitungannya itu seniman-seniman hebat semuanya dan mereka senang dengan tantangan pentas di pasar tradisi. Kayak menjemput bola berarti ya seni pertunjukan seni tidak di ruang steril tapi justru di tengah-tengah. Nah, tengah kota. Jadi ada orang pentas ada orang-orang bawa itu nggak apa-apa kan. Jadi memang pusat artisnya ya memang ya itulah dan itu saya pikir artistik yang menurut saya malah bagi saya menarik sekali. Jadi pasarnya kelihatan, terus ada orang bawa makanan, bawa apa dan sebagainya. Banyak itu yang dinamika itu yang menarik dan malah itu banyak jurnalis kan senang dengan seperti itu dan itu solo sekali gitu dan itu ruang publik menyatu antara pedagang, orang jalan, orang berjualan, pertunjukan, penonton itu jadi satu lah kira-kira gitu. Dan itu kan di akhir-akhir ini, bukan di akhir itu kan sudah itu acara yang sudah benar-benar sudah. Tapi sebelumnya kan tadi saya mulai dari yang kecil-kecil tadi ya. Saya belajar kecil akhirnya ketemu yang sifatnya besar tapi juga sama sebenarnya cara mengelolanya sama. Cuma yang saya undangnya ada orang-orang yang sudah punya kualitas berkesenian semua dan mereka senang ya. Ada kelompok dari beberapa negara juga di situ. Mereka saya suguhkan sebuah pergelaran di sebuah pasar tradisi gitu ya, pasar tradisi dan sebagainya. Tapi dengan semangat yaitu kegotong royongan bagaimana pasar tradisi menjadi ruang publik, semacam pusat kebudayaan kesenian ya, pusat kebudayaan lah kira-kira gitu kan. Kan di sana memang pasar tradisi saya melihat itu nilai-nilainya kan luar biasa ya Mas ya. Dan itu nilai-nilai itu kan sekarang nilai-nilai kegiatan kan diadopsi oleh mall kan. Mall itu kan setiap seminggu sekali kan ngadain kegiatan kesenian. Musik itu kan dulu kan dilakukan oleh pasar tradisi ya. Lah karena dulu pasar tradisi kan ada ruang publiknya. Lah sekarang itu banyak pasar tradisi udah nggak memberikan ruang itu. Udah semua tahu. Kayaknya saya belum pernah menemukan. Lah semuanya tuh jualan semua, los-los semua. Dulu harusnya ada. Kalau dulu kan ada. Dulu tuh setiap pasar pasti selalu ada. Ada ruang ini ya, ruang kosong untuk berkesenian itu. Harusnya begitu konsepnya. Begitu. Nah, tapi sekarang kan pasar sebagai pusat ekonomi ya sudah semua kita. Ya itu nggak ada masalah, tapi sekarang ya itu sebenarnya masih kita bisa lakukan dengan ada acara festival itu kan. Festival itu sampai beberapa kali kan Mas, beberapa kali dan saya bersama almarhum Mbah Suprato Suryo Darmo menjadi orang yang guru saya juga, guru saya juga luar biasa. Beliau ikut bersama-sama untuk membangun kegiatan di pasar tradisi itu. Itu kan kegiatan itu lah terus dari situ kan ketemu artinya ini Mas berkesenian saya ketemu di sana akhirnya. Jadi saya ini ideologi saya seperti itu nanti akhirnya kan. Jadi menjadikan berkesenian tapi di ruang-ruang publik yang memang yang kaitan dengan ini juga ya, dengan pusaka budaya ya, dengan warisan budaya dan sebagainya. Jadi kalau visi terbesarnya itu tadi kan kalau saya baca dari awal itu bagaimana mendekatkan seni berkaitan dengan masyarakat gitu. Nah, apakah sekarang sudah bisa istilahnya menuai hasilnya ya? Apakah ya kalau persentase mungkin nggak bisa secara terukur ya, tapi minimal apakah sudah mulai ada proses perubahan mindset berpikir masyarakat ya secara umum melihat terhadap aspek budaya secara luas ya, bukan hanya kesenian tapi budaya keseharian. Saya pikir kan butuh waktu yang panjang Mas, tapi saya pikir proses itu sudah ada semuanya kan. Artinya dari situ kan terakhirnya kan lahir Solo kan terakhirnya banyak festival-festival dan akhirnya saya pikir kegiatan-kegiatan pemerintah kota kan juga sudah mulai merambah ke ruang-ruang semacam itu dan saya pikir itu ya salah satu ya perubahan-perubahan yang menurut saya sangat positif sekali ya, sangat positif sekali. Biarpun juga ada beberapa kegiatan yang lainnya ya. Nggak, yang pengen saya maksudkan kalau saya sendiri saya merasa bahwa inilah ruang saya, ruang kerja saya, ruang kerja, ruang gerakan saya itu seperti itu ya, seperti itu dan itu di kota Solo dan saya mencoba untuk ini setelah itu kan saya coba tularkan di beberapa kota yang lainnya menjadikan ruang-ruang itu menjadi tempat-tempat pertunjukan mereka bahwa peristiwa kesenian, peristiwa festival itu tidak harus selalu di panggung tapi ya di gunung bisa, di pantai bisa, dimanapun bisa gitu. Yang penting ada narasi yang bagus dan sebagainya itu jauh lebih mempesona gitu, mempesona dan sebagainya. Jadi setiap event harus dicari dulu heritage-nya atau narasi ini kaitannya dengan budaya masa lalu itu apa gitu ya? Ya pasti. Sebelum meng-create. Ya sebelum pasti saya itu selalu gitu ya? Memilih dari titik itu dulu. Jadi mengapa saya tidak memilih tempat yang biasa kan? Seperti dulu saya memilih Kampung Kauman misalnya. Kampung Kauman dulu saya ngadain dulu ada festival tari juga di situ, juga ada workshop membatik juga di situ ya. Itu menarik karena Kampung Kauman itu menjadi panggung besarnya, Mas. Jadi tidak satu rumah tapi benar-benar satu kampung itu menjadi panggungnya. Jadi orang itu melihat festival itu sambil jalan-jalan, menikmati rumah, menikmati orang batik dan sebagainya itulah. Peristiwa kehidupan Kampung Kauman itu adalah festival gitu. Jadi tidak harus satu titik lah itu. Satu yang pengen yaitu dan sampai sekarang saya ke sana ya. Jadi bagaimana melihat festival itu ya melihat
kehidupan. Betul. Misalnya kalau itu di kampung Ya. Kauman, di beberapa titik ya, dan itu memberikan pengalaman pada masyarakat banyak ya Mas. Oh ini ternyata ini ya seperti ini ya. Ini menarik ini apa maksudnya seni apa benar-benar menyatu Ya, ya, menyatu dengan masyarakat. Dan kita peserta ataupun masyarakat menjadi bagian dari pertunjukan kalau kita menyebut dan itu terjadi ketika kemarin setahun yang lalu saya mengadakan Serawung Batik ya, Serawung Batik di Kauman dan Lapen itu ya saya konsep dan semua dari saya. Terus akhirnya saya bertemu dengan paguyuban itu untuk merumuskan kegiatannya, memilih tempat dan sebagainya, ada generasi muda, ada rembuk dan sebagainya. Karena saya pengen kegiatannya harus berkelanjutan. Milik mereka juga. Dan harus menjadi milik mereka. Jadi saya menjadi pendamping, biarpun itu gagasan deh, tapi harus menjadi pendamping dan itu berlangsung. Dan kemarin juga bagaimana sebuah festival itu akhirnya rumah-rumah dibuka semuanya. Jadi orang itu bisa melihat suasana rumah di Kauman yang unik seperti itu. Selama ini kan tertutup mungkin ya. Tertutup, berarti mereka buka semuanya. Jadi festival itu harus memberikan gini. Akhirnya festival itu menjadi serawung warga itu Mas. Jadi akhirnya yang dulu nggak kenal jadi kenal, yang dulu nggak akrab jadi akrab, dulu yang tidak terbuka jadi yang tertutup jadi terbuka. Jadi festival itu harus punya manfaat bagi ini Mas, serawung warga, dan kalau semua menjadi ketemu semuanya, serawung semuanya itu kan berarti kampung itu kan damai, kampung itu menyenangkan dan sebagainya. Nah itu salah satu tujuan saya seperti itu. Jadi bukan hanya wah melihat karya-karya wah bagus tepuk tangan itu nggak masalah, tapi saya pengen membangun sebuah festival itu ya festival yang akhirnya mengembirakan dan menjadikan festival itu berguna bagi masyarakat untuk ini Mas, untuk berbahagia, terus saling mengenal, saling bertemu dan seperti itu. Kalau payung, ini saya ngomong ke payung. Apakah ini saya loncat ya maksudnya? Kalau saya melihat secara pribadi, mungkin teman-teman masyarakat yang luas, saya seperti mengidentikan Mas Heru itu dengan payung. Apakah ini menjadi ikonnya Mataya? Enggak, dulu ini ceritanya tentang payung tradisi ini. Dalam perjalanan saya kan dulu satu kan juga lihat museum. Saya pernah ngadain festival di Museum Rado Pustoko, ngadain acara jazz di situ, kadang ngadain acara, banyak membantu museum dan sebagainya. Di dalam satu waktu itu saya kan melihat Museum Rado Pustoko itu pada waktu siang hari Mas ya. Siang hari saya masuk ke Museum Rado Pustoko, kan banyak rak buku dan sebagainya, banyak peninggalan dan sebagainya. Kan Museum Rado Pustoko kan Pak saya itu kan juga kondisinya kan juga mungkin tidak sebaik sekarang yang masih agak gelap dan sebagainya. Nah saya masuk itu di paling pojok di sana, yang paling belakang tuh tiba-tiba kok ada buku yang mau jatuh gitu loh. Bukunya sudah kusam gitu loh. Terus saya ambil tuh kok ternyata gambarnya payung kok. Payung. Oh gitu. Ada buku membahas payung. Bahas payung, tapi bahasa Jawa semuanya. Terus payung tradisional ternyata itu payung ini payung-payung berkaitan dengan pangkat-pangkat di Keraton Surakarta, di Yogyakarta dan di Solo Surakarta. Nah, itu saya lihat kalau saya melihat dari visualnya ini bagus banget ini anunya ini. Tuh, dan saya lihat kok payung kok sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan dan mungkin juga nggak ada yang memikirkan itu. Dari situ saya memulai ini apa ya payung, akhirnya saya copy kan, saya mulai dari situ saya mulai memproses payung ini menjadi apa ke depannya gitu. Dari buku. Nah, akhirnya saya lihat ini di Juwiring, yang paling dekat itu Juwiring Klaten kan. Saya lihat payung motor ini dari Malang nih. Payung di Juwiring, payung kertas juga di sana. Nah, itu saya lihat di payung Juwiring itu ternyata kondisinya saat itu juga terpuruk ya. Tidak jauh dari buku ini. Hampir satu tadi. Buku ini benar-benar buku yang kusam dan kehidupan. Pada saat saya lihat di Juwiring itu juga kusam. Sama, jadi itu dulu pernah menjadi ikon. Juwiring itu pernah jadi payung moto itu ya? Ya payung kertas, payung untuk kegiatan upacara dan sebagainya lah. Terus saya ke Jogja ketemu sama teman saya kasih buku, tulisan tentang sejarah tentang perjalanan payung tradisi di Juwiring. Jadi pernah mengalami masa kejayaan, Mas. Masa kejayaan, mengalami masa terpuruk dan mulai masa berkembang. Jadi benar-benar saya tuh tergugah dengan tulisan itu. Setelah itu saya melihat dari situ pertama payung tradisi ini kan pusaka budaya juga ya. Itu ya satu visi dengan saya kan tentang heritage. Ini kan satu pusaka, sama dengan batik, sama dengan keris, sama dengan gamelan. Tapi payung ini hampir nggak terperhatikan sama sekali. Kalau batik banyak orang memperhatikan karena punya nilai jual, keris, gamelan, tapi payung itu hampir nggak ada. Payung itu kalau menurut saya peristiwa budaya apa ya? Orang meninggal. Ya, orang meninggal, kelahiran dan sebagainya banyak. Peristiwa payung itu peristiwa kehidupan dan itu ada semula. Dari situ saya mulai melihat wah ini kondisinya kok semakin pengrajinnya semakin hilang. Sedangkan ini pusaka budaya yang benar-benar ternyata di dalam perkembangannya kalau kita di candi-candi di Jawa itu abad ke-8 sudah ada gambar payung. Jadi betul. Saya lihat.
nanti kita bisa lihat di atas, dilihat atas ya. Jadi candi-candi Jawa itu udah ada payung tradisi itu. Wah, ini sejarah yang sangat panjang. Lah dari situ saya mencoba lihat beberapa lagi di Malang, di Sawah Lunto, beberapa pengrajin payung kita ya. Itu juga kondisinya juga sangat mengkhawatirkan. Ada yang tinggal pengrajinnya tinggal satu, ada tinggal dua lah satu. Yang di Juwiring itu kebanyakan masalah regenerasi kan yang tua-tua, yang muda-muda lebih memilih pembuatan sangkar burung sama-sama bambunya ya. Nah, karena itu lebih menjanjikan, sehari dia dapat 100.000. Tapi kalau payung ini mungkin nggak sampai itu dan melihat ini kok nggak menarik dan sebagainya. Tapi bagi orang tua itu kan kecintaan saat itu. Jadi mereka itu melakukan ini karena kecintaan sehingga mereka membuat payung tradisi bambu dan sebagainya kan, pusaka budaya kita kan. Nah, saya lihat dan sebagainya, saya melihat ini karena saya orang yang berangkat dari festival kan saya butuh gerakan cepat. Karena kalau saya nggak cepat, ini nanti lama-kelamaan hilang semuanya. Warisan budaya kita hilang kan, Mas. Karena ya sudah nggak meneruskan. Nah, ini saya buat festival yang ini harus besar karena kalau besar itu harus punya dampak. Karena kalau saya hanya kecil-kecil, saya membuat lokakarya, saya membuat seminar, saya membuat apa itu terbatas, terlalu lambat dan terbatas gitu. Saya buat festival besar yang melibatkan bukan hanya pengrajin tapi ya lintas disiplin, fashion designer, arsitek, semua itu saya libatkan dalam satu festival di mana dengan festival itu melibatkan itu semua bisa langsung melihat payung itu sebagai salah satu ikon. Awalnya di Solo gitu ya? Di Solo 2014 kan, 2014 ada dengan Solo. Nah, dari situ saya mulai festival payung itu dari situ ya. Dari keprihatinan itu akhirnya saya lahirkan sebuah festival yang harapan saya festival itu punya dampak ya. Bukan pada artinya dampak bagaimana membangkitkan kembali payung sebagai kekayaan tradisi kita yang harus dihormati, berwibawa kan. Dan ternyata ketika saya menjalani itu ternyata hampir setiap daerah itu punya tradisi payung semuanya kan. Payung itu kan tidak harus seperti bentuk ini kan. Payung di Wonosobo kan namanya bundengan itu yang model topi gini. Kalau mereka jalan ke sawah, kan nganu itik itu kan, nganu lebar kan, lebar. Topi besar toh. Lebar. Yang itik itu ya ketika itu untuk ngiring itik ke sawah itu ya. Lah setelah itu itik itu berjalan sendiri, ini dikeluarkan dia main musik di situ. Itu kan di dalamnya ada. Masih itu payung juga. Di daerah Sumbawa juga ada model seperti itu. Daerah Papua juga. Jadi hampir semua daerah di Indonesia itu punya tradisi payung semuanya. Dengan bentuk yang berbeda-beda. Beda-beda. Dan itu sangat penting sekali. Nah, dari situ tapi ya kondisinya juga sama. Benar-benar kita sudah kehilangan banyak lacak di sana, tulisannya hanya ngomong dan sebagainya. Jadi ini perlu kita telusuri. Salah satu festival itu saya buat dalam rangka bagaimana melestarikan payung tradisi Nusantara sebagai ikon Nusantara. Tapi kalau hanya melestarikan saja tanpa dimbangi kreativitas juga sangat lambat. Mengapa kreativitas itu harus menyatu gitu, Mas? Jadi payung sebagai semacam pintu masuk lah. Pintu masuk. Di sini ada macam-macam yang bisa digunakan. Itu saya kreativitas. Jadi sekarang kalau kita lihat ya selama ini bisa dikatakan sudah hampir 9 tahun ini, sekarang Juwiring itu sudah berdampak sekali. Sekarang karena luar biasa kelihatannya. Karena kan dulu kan pemesannya payung dulu kan mungkin hanya rumah-rumah, tapi sekarang kalau ke sana ya pemesannya banyak banget dan mereka menarik. Sekarang tidak lagi beli payung tapi beli suasana desanya karena pembuatnya dulu hanya satu tempat, tapi sekarang mereka memecah itu. Jadi pembuatan benang di rumah ini, pembuatan kayu di rumah ini. Jadi orang datang ke Juwiring tidak di satu tempat aja, tapi mereka keliling desa dulu. Itu disengaja. Biar memang tujuannya untuk tujuan desa itu. Setelah itu terakhir mereka bisa di satu titik mereka melihat bentuk jadinya. Ini bagus itu. Jadi bagaimana itu akhirnya menjadi destinasi. Kalau satu orang kan mungkin bersaing ya. Tapi mereka di pusat semua dipecah. Bagi rezeki, tapi sekaligus menjadi pesona. Karena orang jalan-jalan ke kampung dulu, di lorong-lorong, ada yang membuat ini. Terakhir nanti di satu titik mereka lihat jadinya, terus mereka makan bareng-bareng lah. Akhirnya mereka tidak lagi beli payung lagi, tapi memberikan sebuah experience, pengalaman dan sebagainya. Dan saya datang itu sekolah-sekolah besar dari Jakarta dan sebagainya itu untuk menikmati payung sebagai sebuah proses kehidupan itu. Nah, setelah payung ada lagi nggak apa yang mau heritage lain? Ya, dari situ terus berkembang sampai sekarang kan. Nah, akhirnya tahun ini festival itu akhirnya ini sebenarnya di banyak daerah kan banyak cerita semuanya ya. Banyak cerita tapi nggak tertulis semuanya. Lah, akhirnya tahun ini kan saya membuat buku, nanti saya kasih buku tentang payung tradisi Nusantara itu. Oh, itu dibuat oleh Festival Payung, Jadi festival harus melahirkan satu buku. Satu buku biar pemikiran-pemikiran dari teman-teman dari berbagai daerah tentang payung bisa saya kumpulkan dan ini akan menjadi roadmap Festival Payung Indonesia 10 tahun ke depan.
Jadi temanya sudah saya susun di sini. Jadi tahun depan saya mau ngapain, tahun depan ngapain itu ada di dalam buku itu sebenarnya. Jadi saya punya program 10 tahunan dengan buku ini. Dan nanti setiap tahun saya melahirkan buku-buku lagi. Kali ini kan tentang ECC lah. Mungkin bisa saja buku tentang payung dan puisi. Payung dengan cerpen. Jadi bagaimana para cerpenis bisa menjadikan payung dari payung. Jadi saya pengen payung itu banyak diceritakan oleh para penulis-penulis gitu. Karena hampir nggak ada tulisan tentang payung itu hampir nggak ada. Ya salah satu yang pernah saya temui itu, kedua saya ketemu lagi tapi dalam bahasa Belanda. Pas perjalanan itu di tengah-tengah 2015 kan saya kan butuh dokumentasi. Akhirnya saya kirim surat ke Tropenmuseum di Belanda. Amsterdam kan, akhirnya saya minta foto-foto payung gitu loh. Akhirnya oke. Mereka punya semuanya. Terus kemudian saya pas ada acara di sana, terus saya ambil di Tropenmuseum itu. Saya dikasih 100 foto tentang payung di masa-masa kolonial. Kalau yang ada di internet itu kan kecil-kecil ya, tapi saya besar-besar sekali. Iya, karena asli. Terus ini pun dikasih perjalanan benar-benar ya memang harus tersimpan di sana. Jadi benar-benar di sini nggak ada yang ngopeni dan benar-benar bertanggung jawab, Mas. Iya. Jadi kalau ngisim kan ya 24 jam, kalau nggak kamu ambil hilang. Iya. Email itu hilang gitu loh. Iya. Jadi benar-benar mereka itu nggak main-main asal beri, harus ada tanda tangan dulu dan sebagainya. Dan wah luar biasa itu. Dan saya ambil di sana ya. Dari proses itu terus ya itu sudah saya mulai proses festival payung. Dan menggugah saya ternyata kita tuh punya kekayaan yang namanya payung tradisi Nusantara itu. Dan itu akhirnya pada tahun 2017 kan saya mulai merangkak untuk mulai bekerja sama dengan, karena saya lihat di Indonesia itu kan bukan Indonesia payung ya, ternyata di Kamboja, Vietnam, juga, India, China, Thailand ini payung. Buddha kan punya payung. Payung itu jadi ikon di Thailand dan itu luar biasa. Thailand itu tempat belajar payung sebagai kehidupan di Thailand. Karena Buddha kan payung semuanya. Rajanya dan sebagainya. Rajanya. Dan itu kan akhirnya ada di berbagai negara kan, Mas. Dan itu kan kita mencoba mentelusuri semuanya. Ternyata biarpun berbeda negara, tapi kan payungnya itu punya keunikan masing-masing. Nah, ini kan budaya payung ini menjadi sesuatu yang menyatu. Lah, dari Thailand 2017 saya ke sana, saya melihat salah satu festival payung yang paling lama itu salah satunya di Chiang Mai. Mereka sudah masuk tahun ke-40, ada namanya Busang Umbrella Festival. Mereka juga sering 40 tahun, sudah 40 tahun. Nah, saya itu kan baru kedua ketiga kan. Akhirnya saya bilang, wah ini festival yang paling tertua di dunia. Akhirnya saya ke sana, ya terus menjalin komunikasi dan sebagainya. Ya itu setelah itu terus saya ke sana, saya pameran payung saya dengan sederhana gitu. Ini Indonesia seperti ini gitu ya. Itu sendiri ya, tidak ada urusan dengan pemerintah. Di sini ya itu terus mulai dari situ terus besok tahun depannya saya ngadain lagi secara mandiri kan, saya lagi pameran. Terus akhirnya 2018 kami menjalin MOU bagaimana membangun sister festival. Jadi dengan Busang ini. Busang. Jadi ada festival kembar itu, festival bersaudara. Jadi kalau mereka bikin festival, kita bikin juga. Saya sudah bikin, sana sudah bikin. Jadi kalau pada bulan September mereka akan datang ke Indonesia untuk pameran di Indonesia. Kalau Januari saya pasti ke sana. Jadi semacam akhirnya menjadi saudara. Kalau Malaysia itu kunjungan muhibah. Jadi saudara, jadi saling membantu, saling mensupport, saling mendukung, saling mempromosikan. Jadi kalau saya datang ke sana ya semua disiapkan di sana kan. Kalau ke sini saya menyiapkan gantian gitu. Jadi seperti saudara dan terakhir kemarin di Maunggang ada sekitar 20 orang datang ke sini dan sebagainya. Dan nanti Januari saya ke sana lagi, itu memulai dari situ. Terus saya mulai menjajaki di Jepang, di India dan sebagainya. Jadi dari payung ini memang saya pengen ini budaya di Asia ini bisa payung sebagai tempat dialog gitu loh. Dialog budaya. Jadi dengan payung itu saya bisa berdialog dengan teman-teman di Jepang, teman India sebagainya. Jadi ini kan yang saya pilih kan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh orang lain, Mas. Kalau batik mungkin banyak orang yang datang ke batik, kamera, fashion, enggak ada. Payung belum ada. Jadi saya terus memilih jalan yang sunyi jalan yang tidak dikerjakan oleh orang lain ya. Jalan sunyi dalam keramaian. Jalan yang tidak dikerjakan oleh orang lain. Kalau batik festival payung ya sini tempatnya. Kalau batik ya banyak ya. Batik keris ya banyak ya tokohnya. Nah, dari situ saya memulai itu ya, dan itu salah satu. Yaitu ini baru yang ke festival payung baru tahun depan baru yang ke-10 kan. Ini kemarin yang ke-9, ini nanti akan terus berjalan dengan segala inovasi, segala kreativitas dan sebagainya. Jadi payung menjadi ruang kreativitas banyak itu, dan penonton festival payung kan banyak ya. Jadi seperti rata-rata ribuan orang nonton festival payung dan rata-rata anak muda semuanya. Nah, di samping apa yang dipikirkan teman-teman di Mataya itu kan memang meng-create event sendiri ya. Tapi kalau ada permintaan dari Pemda, dari mungkin swasta itu terbuka ya, tapi pasti dicari dulu ya narasi budayanya ya. Prosesnya biasanya gini, jadi saya sendiri kan memang bukan orang yang bukan event organizer kan, jadi bukan
oh ini saya punya acara ulang tahun gitu. Tolong dibikinkan. Ya, Tidak begitu. Saya tidak begitu dan saya memang tidak bisa seperti itu. Karena memang saya tidak terbiasa. Saya tuh pengen bekerja itu secara merdeka gitu, Mas. Oke. Jadi saya tidak pengen ada, terus terang kayak itu mungkin nggak bagus ya. Tidak ada orang itu, oh kamu harus ini, saya itu nggak terbiasa seperti itu. Jadi saya pengen mengerjakan sesuatu yang saya sukai dan merdeka gitu. Jadi apapun itu saya yang menentukan itu, Mas. Seniman. Jadi saya tidak ingin misalnya wah ini harus ini warna ini saya nggak. Misalnya ada perusahaan apa besar atau pemerintah, entah Pemda, contoh yang kemarin di Padawang. Ya kalau saya lebih senang sebagai kuratornya, sebagai pendampingnya dan sebagainya. Jadi bagaimana mereka sudah punya program, saya buatkan konsep dan sebagainya. Terus saya minta biar penyelenggaranya tidak harus saya, penjaga biar masyarakat lokal di sana. Jadi saya tuh pengen mengarahkan bahwa sebuah kegiatan yang seperti itu harus melibatkan penduduk lokal di sana, sehingga penduduk lokal itu bisa belajar dari sana gitu. Jadi saya punya visi ke sana. Jadi sebenarnya bisa aja, ya sudah tak garap, wes gampang itu kan, lah. Tapi saya tidak ke sana. Jadi saya pengen membuatkan konsep, terus mendampingi, terus mencoba mengarahkan ini loh. Cocoknya kalau kamu kerja sini, kamu dengan masyarakat di sini, biar ini juga bisa belajar remaja-remajanya. Jadi setelah ini tahun depan mereka bisa bertumbuh gitu kan. Jadi saya pengen seperti itu kan ya. Jadi jangan selesai di sini, tapi mereka bisa bertumbuh terus gitu dan sebagainya. Ya saya menarik juga yang tadi mengawali di Sripedari itu bagaimana seni untuk seni, kemudian seni untuk masyarakat, dan masyarakat menjadi bagian dari pertunjukan seni. Bagian dari pergulatan itu. Nah, contoh lah di pas saya ada dengan festival Pesona Pasar Tradisi di Pasar Gede kan saya ada fashion kan, ada fashion di tengah-tengah pasar kan. Jalan di tengah-tengah pasar itu ada salah satu modelnya kan Mas, sakit kan, masuk angin ya. Oke, karena sakit terbiasa. Nah, itu langsung ada ibu-ibu yang pinter ngerok itu loh. Masuk itu jadi bagian dikeroi. Bagian dari festival itu. Bagian keroi juga. Wah, dikeroi gitu. Jadi ibu itu punya inisiatif, masuk Dek. Dikeroi gitu. Terus setelah itu ada tukang minum satu diambilkan ada penjual minumnya jamu. Minum teh gitu kan. Terus Mbak minum teh dulu gitu. Jadi akhirnya itu bagian dari pertunjukan loh kalau orang bagian pertunjukan tapi itulah pasar tradisi. Itulah pasar tradisi kita. Di sana yaitu ada nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai gotong royong, dan itu yang itulah festivalnya. Nilai-nilai itulah festivalnya, bukan itulah. Yaitu saya maksudkan bahwa sakit keroi ibu-ibu gitu. Ya ini nggak sengaja tiba-tiba ono wong bukan settingan. Bukan settingan, tiba-tiba ada ngambilkan minum di situ dan sebagainya. Jadi fashion tetap jalan ya nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa dan sebagainya itu. Itu malah bagus, jangan ditutupi itu memang. Lah, itu saya gitu. Sekarang hampir mungkin berapa ya? Mungkin mungkin 20 tahunan itu saya seperti itu sekarang. Jadi 5 tahun itu masa-masa seni untuk seni. 20 tahun terakhir itu yang saya. Jadi seni untuk seni itu masih mahasiswa. Ya masih ngerjain festival di Taman Budaya. Waktu di Sripedari itu sudah lulus. Sudah lulus. Terus baru dikasih. Pas di sana kan sudah lulus juga kan, beberapa sudah lulus. Ya 20 tahun terakhir ini saya sudah masuk ke ruang-ruang seperti itu. Ya ruang-ruang yang tadi yang saya maksudkan itu. Kalaupun saya ngadain festival, biarpun ini festival besar kan, festival pasar kan besar, internasional kan. Besar dan ini salah 5 festival terbaik di Indonesia. Karena ada 100 dipilih Kemenpar, itu masuk 5 besar. Karena ekonomi kreatif dan sebagainya. Tapi tetap saya selenggarakan di Mangkunegaran, tetap saya selenggarakan di tempat-tempat yang bersejarah ya. Tapi dengan semangat sama misalnya bagaimana festival itu tidak harus selalu bintang-bintang yang ditampilkan, tapi saya berikan kesempatan orang-orang yang pengen menjadikan festival menjadi sebuah kenangan yang penting gitu. Misalnya ada kelompok gamelan dari Ngawi, Mas. Itu salah satu desa Ngawi itu dulu gamelannya pernah hidup tapi sekarang udah mati kan. Membuat gamelan atau pemain gamelan anak-anak lah. Saya punya festival, akhirnya mereka latihan kan. Kamu latihan terus, nanti karya kamu tampilkan di festival payung di Prambanan. Ini kan festival besar sebenarnya. Lah, mereka itu juga baru pertama kali kan anak-anak ini ya. Lah, artinya dengan saya tawari masuk festival, mereka kan bersemangat satu desa itu. Akhirnya setiap hari latihan. Kita nggak pikir kualitas loh. Kegairahan mereka mengenal gamelan, main gamelan dan sebagainya. Itu yang penting. Baru pertama kali ya. Mereka latihan selama sebulan. Jadi artinya yang pengen saya katakan bahwa festival itu sudah berlangsung 1 bulan di tempat saya. Masing-masing. Mereka latihan, ibu-ibu bukan di Prambanan, bukan di Borobudur ya. Ibu-ibu nunggui latihan, bawain minuman untuk latihan anak. Itu festival itu. Ya, anak-anak loh, kamu harus mulai serius loh, karena kamu akan tampil di Prambanan loh. Ini festival besar loh. Wah, baik ngajari tenang. Jadi sehari latihan jam 7 sampai jam 2 malam. Jadi, wah, sangat menyentuh sekali kegairahan itu. Baru pertama kali latihan gamelan.
dari situ mereka berproses terus besoknya kan harus pergi ke Prambanan kan. Wah itu besoknya udah mereka nyewa bis, ada mobil macam-macam kan. Wah itu ya orang tuanya anaknya sedang pengen segera pagi dan segera berangkat itu. Wah masak dan sebagainya datang ke Prambanan. Ngabari Mbak, ngabari adik, Pak D itu yang Itu, festival itu harus punya peran ke sana sebenarnya. Ya. Bukan hanya kegemerlapan, tapi bagaimana festival itu harus menggugah masyarakat untuk bisa akhirnya mereka datang ke Prambanan satu bis seperti piknik, bawa makanan, pentas dan sebagainya. Anaknya mungkin baru pertama kali anaknya pentas di situ. Iya. Sejarah loh Mas. Ya. Anak kecil yang mengenal gamelan, latihan, terus baru pentas di sebuah festival besar. Ya. Itu yang jalan-jalan itu yang saya pilih sebenarnya. Bagaimana festival itu harus memberikan sebuah pengalaman penting bagi anak-anak, bagi orang-orang untuk bisa inilah pertama. Meskipun nanti anak itu mungkin bisa jadi dia jadi dokter, bisa jadi profesor, tapi kan dia akan mengenang itu. Mengenang itu bahwa kesenian itu penting itu. Ya. Jadi kalau dokter ya dokter yang punya kesenian. Ya. Kalau jadi seorang ekonomi yang berkesenian. Ekonomi kerakyatan. Masalah gitu. Jadi festival itu saya berpikir sampai ke sana. Jadi bagaimana festival saya itu memberikan kesempatan bagi orang itu bisa bertumbuh dan memberikan pengalaman penting dalam hidup dia gitu. Ada yang pertama kali kemarin di Mangkunegaran, dia belum pernah menari sama sekali. Dia latihan tari dan pertama kali dia pentas di panggung ditonton oleh ribuan orang. Dan di Mangkunegaran lagi. Keraton lagi. Jadi saya tidak lagi melihat kualitas dia, tapi saya melihat betapa dia bahagia, betapa orang tuanya bahagia, betapa Pak D-nya bahagia, masyarakat bahagia, dan dia setelah selesai itu saya yakin dia akan menjadi teringat terus. Itu everlasting itu. Itu saya maksudkan gitu. Jadi bagaimana festival besar itu harus memberikan perubahan. Biarpun festival semakin besar, tapi harusnya memberikan itu. Dan itu saya lakukan di kalau boleh saya istilahnya kata-kata kuncinya tadi adalah bahwa kesenian itu harus punya peran dengan masyarakat masyarakat berperan di situ. Kemudian ada proses partisipasi. Kemudian pemilihan tempat menjadi penting ya. Penting. Tempat-tempat yang punya nilai budaya. Punya nilai budaya, punya ada kaitan sejarahnya, narasinya itu penting. Karena festival tempat itu tanpa festival sudah bagus gitu. Jadi saya harus punya background yang sudah punya cerita yang kuat gitu. Jadi jangan sampai saya pun nggak ada festival itu sudah bagus itu. Jadi kalau saya ada itu akan semakin lengkap, semakin melengkapi gitu. Jadi saya ini bukan ruang kosong, saya pengen memberikan ruang yang sudah punya nilai juga di sana. Tinggal dihidupkan. Mungkin orang tidak di situ sebenarnya heritage tadi kan. Dan saya juga harus peka terhadap itu. Bagaimana kalau saya ngadain di Mangkunegaran, saya nggak perlu ada backdrop, nggak perlu ini. Backdropnya ini. Jadi saya lakukan di pasar. Jadi tradisi saya melakukan seperti itu sudah saya lakukan di 10 tahun yang lalu di pasar. Jadi saya ini nggak usah pakai apa-apa, benar-benar inilah festival. Inilah festival. Cuma saya tetap melihat bahwa itu kesempatan yang pertama itu penting bagi anak-anak dan sebagainya. Nah, kalau boleh berpesan pada anak-anak muda yang mungkin tidak pada jalur seni tetapi nilai-nilai apa yang bisa ditularkan? Saya pengen ngomong setelah festival payung itu setelah itu kan saya keliling di Indonesia, terus saya mencoba untuk mempromosikan festival payung itu di banyak negara kan, di Eropa, di Paris, di Milan, di negara-negara besar di Eropa. Saya keliling sendiri secara mandiri ya Mas ya, membawa payung kita. Saya kolaborasi dengan teman-teman di sana menari, saya pameran payung, dan itu memang itu sebenarnya belum pernah ada program-program semacam itu. Kalau batik sering ya. Tapi di Eropa ini saya keliling Eropa, terus ke Amerika, itu saya bawa payung kita, terus saya pameran, saya melatih anak-anak melukis payung dan sebagainya. Jadi artinya saya lakukan ke dalam maupun ke luar negeri. Karena ini dua-duanya harus dijalankan serentak Mas. Jadi yang dalam negeri festival dengan itu, yang luar negeri kita datang, kita promosi, kita pameran, kita berkolaborasi dan sebagainya, itu harus sejalan Mas. Jadi karena ini kan dunianya sudah global gitu ya. Jadi kita keluarga dunia saya harus. Nah, harapan saya dengan remaja-remaja generasi muda sekarang ya, Indonesia ini, Nusantara ini punya banyak hal ya, punya kekayaannya tuh luar biasa, kayak luar biasa, tinggal bagaimana kita bisa ini menjadi bagian dalam mereka bisa melangkah lebih jauh lagi ya. Jadi nggak usah idenya nggak usah kemana-mana, tapi kita mulai dari kekayaan Nusantara ini tinggal kita pilih dan itu bisa membawa mereka lebih jauh lagi. Baik, terima kasih Mas Heru. Kesempatannya sangat menginspirasi sekali pertemuan hari ini. Semoga kita bisa mengambil saripati dari apa yang kita bicarakan hari ini. Terima kasih. Terima kasih.